Ciarutin nih ya, Ciarutin ini menurut Anda sih ini daerah yang spesial. Spesial bagi apa ya, lokasi tempat-tempat situs sejarah. Ya Bor, gimana Bor ya? Ya kan. Kalau menurut analisa kami pribadi mah, ya mungkin kan di dalam satu daerah yang satu wilayah, mungkin lah siapa sang raja Tarogong itu mencari dulu lokasinya yang tepat untuk memindahkan pusat pemerintahan kan ya. Mungkin di daerah Ciarutin itu ya mungkin dulunya kan untuk wilayah kita ini ya. Mobil. Jadi ya memang rasa-rasanya seperti itu. Jadi ya melihat dengan peninggalan-peninggalan yang berada di Gunung Kapur tersebut kan ya banyak arca ditemukan, terus dan yang lain-lainnya pun dan berundang. Ya berarti bisa dikatakan Gunung Kapur tersebut dipergunakan lintas generasi kan seperti itu. Gitu mungkin dari zaman sebelum Kerajaan Tarumanegara sendiri sudah sudah dipergunakan. Nah ya berarti secara logikanya ya ketika Gunung Kapur tersebut dipergunakan lintas generasi, bahwasanya sebelum Tarumanegara pun tentunya ada peradaban, satu kehidupan di daerah sana. Nah, ya kan kita berbicara, kita pakai secara logikanya kan seperti itu. Nah, jadi kan memang karena kecil kemungkinan ketika dalam artiannya di situ banyak sekali ditemukan, dipergunakan bagian lintas generasi, bahwasanya sebelum Tarumanegara itu tidak ada, kayaknya kecil kemungkinan kan, gitu. Tentunya kan sebelum Tarumanegara sendiri sudah dipergunakan. Ya, bahwasanya ya memang ada satu kehidupan, entah itu satu kerajaan kecil atau kerajaan besar pada kala itu, yang memang mempergunakan sudah ada di Gunung Kapur tersebut. Hanya saja yang unik di Gunung Kapur ini, di mana di sana itu banyak sekali terdapat gua-gua. Namun gua tersebut rata-rata hampir semuanya dia itu bentuknya vertikal. Jadi tidak seperti gua pada umumnya yang Lurus ya. Harus yang bakal ke dalam gitu ya. Kebanyakan kalau di Gunung Kapur itu dia mulut gua dan tidak jauh dari itu langsung Ke bawah. membentuk seperti sumur gitu ke bawah. Dan sayangnya ketika itu di situ kita tidak menemui porter atau yang bisa yang gitu ya, bisa gunakan jasanya untuk mengantar, yang memiliki alat-alat panjat tebing yang harus lengkap ya ke situ. Betul. Kan guanya itu ada 28 gua kan ya. Ya sekitar 28 gua yang rata-rata bentuknya vertikal seperti itu. Ya kalau sekarang di 28 gua itu ya dibilang ditutup sementaranya karena power sih, maksudnya riskan sebagai yang sering mendaki ke atas itu kan anak kecil, takutnya dia nggak tahu, makanya banyak di dalam gua 28 itu ditutup banyak yang ditutup gitu. Banyak yang ditutup. Yang Yang jadi pertanyaan kan itu gua bikinan, ya dibilang lah manusia apa terbentuk dengan alam sendiri. Kalau menurut pemikiran saya itu memang bentukan alam ya. Bentukan alam ya. Nah jadi memang kalau cari kita dari pembahasan kita ini, ketika untuk di wilayah sana itu selain tadi kita terdapatnya ada prasasti Tarumanegara, banyak peninggalan Tarumanegara baik prasasti, terus batu tugu ataupun yang lainnya, dan juga ada Gunung Kapur, ya berarti ya maksudnya ya memang kan belum bisa dipastikan hingga sampai saat sekarang ini mengenai keberadaan pusat dari Kerajaan Tarumanegara itu sendiri. Tapi kalau melihat peninggalan yang ada, ya
rasanya seakan-akan kayaknya memang banyak sekali kegiatan di sana gitu ya. banyak sekali Iya. kegiatan di sana. Karena maksudnya kan gini, maksudnya kan mungkin pada saat masa itu tuh tidak sepadat seperti sekarang lah. Betul. Gitu kan. Tentunya kan kepadatan itu hanya pada satu wilayah saja, ke Satu sebelah kota lah mungkin ya satu dulu. wilayah saja, selain masih banyak hutan dan sebagainya. Nah karena itu kan lokasinya sangat berdekatan, ya nggak, dari Cenderung rapat. rapat antara Satu Prasasti dengan Gunung Kapur itu kan berdekatan. Ya tentunya kan memang itu ya, saya semakin yakin itu ya memang itu adalah memang pusat, entah ya bisa dibilang karena pusat pemerintahan atau pusat kota dari pada saat itu Tarumanegara itu. Kerajaan Tarumanegara, mungkin sebelum kemana, ke Bekasi itu sendiri gitu kan. Nah, ya karena di situ adanya prasasti Raja Tarumanegara yang ketiga itu Purnawarman, ya bisa yang dimungkinkan pada saat Kerajaan Purnawarman adalah di situ pusat pemerintahannya, mungkin kan seperti itu. Jadi kan Ya. Kalau saya sih secara pribadi berpemikiran, punya keyakinan sih ya seperti itu. Jadi memang bahwasanya ya wilayah Ciampea, Ciaruten ini adalah memang satu wilayah yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi juga gitu. Tapi ini menariknya lagi gini loh, jika kita coba bandingkan dengan yang ada di Batu Tulis Kota Bogor, di mana di Batu Ciaruten itu ada prasasti batu tulis Kerajaan Tarumanegara. Prasasti batu tulis itu kan, prasasti dan telapak kaki Raja Purnawarman. Nah, di Batu Tulis Kota Bogor pun ada satu prasasti yang ada telapak kaki, itu identik, makanya itu adalah dari kerajaan yang mengagungkan Raja Sri Baduga Maharaja. Di Ciaruten yang mengagungkan seorang Raja Purnawarman. Yang dimana di dekat berlokasi tersebut, di lokasi wilayah tersebut banyak juga peninggalan-peninggalan prasasti. Nah, ini seakan-akan apakah memang ya, kalau Batu Tulis itu sendiri kan bahwasanya dikatakan itu memang merupakan satu keraton ya kan, jadi berdasarkan berbagai macam literatur keraton. Memang kalau untuk yang di Ciaruten ini belum ada literatur yang ke arah situ. Jadi seakan-akan ketika ada satu prasasti yang mengagungkan seorang raja, itu sepertinya di wilayah tersebut tuh banyak situs-situs sejarah. Gimana tuh? itu tadi ya, karena memang tidak menutup kemungkinan memang itu di situ ada pusat kegiatan dari pemerintahannya. Karena kalau kita ya bercermin dari situs prasasti batu tulis, dimana prasasti batu tulis itu posisinya tidak jauh dengan yang konon merupakan di kawasan batu tulis itu adalah istana dari kerajaan Pajajaran itu. Nah, untuk kerajaan Tarumanegara ini ya tidak menutup kemungkinan memang pusat pemerintahannya itu ya di arah Bogor Barat sana. Kalau kita bercermin dari lokasi batu tulis itu. Nah itu kan memang jadi seakan di Bogor ini ya ada dua prasasti yang dimana yang menandakan bahwasanya di sini simbol kerajaan Tarumanegara dan sini adalah merupakan simbol kerajaan dari Pajajaran. Nah itulah memang bahwasanya ya kalau kita melihat dan coba mempelajari khususnya yang berada di wilayah daerah Ciaruten ini, ya selain prasasti itu sendiri kan memang ada satu situs nih, mungkin kan kalau seperti prasasti kebun kopi Ciaruten itu kan mungkin ya sebagian mungkin dari teman-teman udah banyak yang tahu. Nah ini ada yang namanya yang tadi sempat kita sebut cuma belum sempat kita bahas nih. Ya, betul kan. Sempat kita sebut yaitu Batu Tugu itu kan ada kisah menarik juga dari situs tersebut tuh. Gini. Nah itu kan apa yang salah satu situs yang menurut saya secara pribadi ya bisa dikatakan misteri ya, gitu. Itu adalah sebuah situs yang memang sudah merupakan Cagar budaya. Cagar budaya. Hanya saja
keterangan yang membuat tentang situs itu ya sangat minim sekali ya. Bahkan situsnya itu sendiri jarang sekali orang yang tahu. Iya, satu sangat minim sekali, yang kedua jangkauannya lebih jauh Kang dari jalan itu, soalnya kan melewati perkampungan warga, Ya. terus masuk ke pesawahan, masuklah ke barulah sarang penduduk. Jadi mungkin yang yang nggak banyak diketahuinya karena jauh dari jalan itu, jadi jalan raya lah. Ya, event itu maksudnya jauh dari jangkauan. Iya betul. Tapi kalau misalkan banyak literatur atau keterangan yang memuat informasi tentang situs itu, ya lebih mudah ya gitu untuk Ya, lebih menelaahnya ya. Tapi ini hanya sedikit sekali, bahkan ceritanya pun dari sang juru pelihara begitu singkat ya, Betul. yang menceritakan tentang cikal bakal dari situs tersebut kan. Dimana itu awal mulanya merupakan permintaan dari sepasang seseorang yang mengembara itu. ya seorang pengembara itu yang meminta untuk menguburkan segenggam tanah di lokasi tersebut, dan akhirnya Muncullah. itu diwujudkan, dan tidak lama setelah itu di tempat itu muncullah sebuah batu yang awalnya memang hanya sebesar genggaman tangan. Sekepal kan ya. Sekepal. Sekepal genggaman tangan. Iya, sebesar genggaman tangan. Dibawalah sama seorang pengembara. Pengembara. Ya pengembara lah kalau dibilang sekarang mah, minta dikuburkan di daerah situ. Ya mintanya cukup lokasinya yang mungkin kalau dilihat sekarang cukup indah juga nih, di bawahnya Sungai Ciarute, pemandangannya lebih menarik lah, lebih indah. Tapi kan? sebenarnya begini, maksudnya berdasarkan cerita yang kita dapat, berdasarkan informasi yang kita dapat juga kan, itu kan memang masanya udah masa ya, mungkin sudah masa zaman kerajaan kesini ya, setelah Iya. zaman kerajaan, setelah zaman kerajaan. Memang yang coba saya pahami juga maksud dan tujuannya kenapa minta itu segenggam tanah dikuburkan di lokasi tersebut. Ya mungkin untuk Dan anehnya yang dikuburkan itu segenggam tanah. Nah, iya sekepal, maksudnya segepel lah kalau bahasa Sunda. Iya, artinya bukan bukan benih atau suatu benda apalah gitu lah. Ini segenggam tanah minta dikuburkan di tanah juga gitu. Itu yang Tapi yang kalau dibilang kata Kang Bobi tadi bukan benih, yang lebih menariknya kata sang juru pelihara, sesudah dikuburkan tanah di lokasi situ, muncullah itu Kang batu yang itu katanya. Yang di dalam, kalau dibilang sekarang 24 jam lah. Di dalam 24 jam yang kuburkan belum sampai ke rumahnya, muncullah batu yang kayak dibilang sekarang batu bening itu ya. nah itu memang berdasarkan informasi itu kan bahasanya gini, bahasanya itu kan kedatangan seorang yang mungkin disebut sekarang itu seorang pengembara membawa segenggam tanah, minta dikuburkan di tempat tersebut. Nah, ketika setelah dikuburkan, orang yang meminta dikuburkan situ tidak ada, Iya, hilang, tidak ada hilang. Nah, ketika setelah dikuburkan, tidak lama kemudian muncullah sebuah batu yang kecil lah. Seiring waktu berjalan, batunya tersebut semakin membesar, kan seperti itu. Kayak tumbuh lah gitu. Ya, memang agak, ya itulah kembali lagi, segala sesuatu kan memang tidak ada yang tidak mungkin Iya. kan. Kalau untuk logika mah agak aneh Nah, mungkin ya. ya, sampai batu itu tumbuh, membesar, kan seperti itu, yang sehingga menyerupai, ya bisa dikatakan guling gitu Iya, ya, betul. bisa menyerupai guling. Yang sehingga sekarang ini dijadikan salah satu cagar budaya yang berada di Kabupaten Bogor, ya tentunya ketika tempat tersebut dijadikan satu cagar budaya, tentunya berdasarkan riset dong, tidak serta-merta. Cuma memang kan di sini yang mungkin menariknya itu ketika batu
batu tersebut memang berada di situ, lokasinya berdekatan dengan Sungai Ciaruten. Nah, timbul pertanyaan di dalam benak itu, yaitu ya maksud dan tujuannya ditanamkan maksudnya di lokasi itu tuh apa? Nah, itu yang jadi tentunya gini, ketika seseorang Martin kita seorang meminta tolong di tempat, ya misalkan minta tolong ditanam di situ, tentunya ada maksud dan tujuan dong. Iya, betul. Nah, ini yang memang yang kita tidak dapat, tapi kan tidak ada salahnya dong kita mencoba menganalisa, coba mengkaji maksud dan tujuan pada kala itu sosok seorang tersebut, maksud dan tujuannya apa. Kan itu. Itu dia yang selama ini menjadi hal yang menurut saya sangat disayangkan. Artinya tempat tersebut merupakan suatu situs cagar budaya diakui oleh dinas Disbarbud ya, Disbarbud dicatat sebagai situs cagar budaya. Nah, seperti yang Kang Paul katakan itu, ketika itu dicatat sebagai situs dari cagar budaya, tentunya berdasarkan riset kan, artinya sudah hasil dari penelitian. Nah, dan yang disayangkan kembali, banyak sekali tempat-tempat yang dimana itu sudah tercatat sebagai situs cagar budaya, namun tidak ada keterangan yang menyertai kenapa itu dijadikan sebagai situs cagar budaya gitu. Artinya muatan sejarah apa gitu yang mendasari bahwa situs tersebut diakui sebagai situs cagar budaya. Ya harusnya kan ya adalah tidak hanya dipampang di keterangan itu merupakan situs cagar budaya, larangan untuk merusak dan memindahkan dan sebagainya, ancaman dan hukumannya, tapi ya seharusnya disertakan juga lah keterangan singkat mengenai sejarah dari tempat tersebut, kenapa diakui sebagai situs cagar budaya. Itu harapan saya seperti itu, Mak. Nah ya kan maksud yang ya tentu kan itu merupakan satu harapan ya Om Bob ya. Banyak sekali hal tempat-tempat semacam itu kan. Ya tentunya. Cuma yang dimaksud saya ini kan bagaimana coba kita menganalisa, kita ya seperti tadi kita membahas Gunung Kapur kan, kita coba menganalisa tempat tersebut dan sebagainya gitu kan. Nah seperti Batu Tugu ini kan yang Kang Boris ya, bagaimana coba kita menganalisa kenapa maksud dan tujuannya di tempat itu. Ya simpelnya gini, pandangan saya lah, gampang pandangan saya. Kalau dari sisi saya secara pribadi, karena itu merupakan berdasarkan informasi yang kita dapat itu kan bahwasanya berdasarkan ceritanya kedatangan seseorang membawa segenggam tanah, ditanamkan situ, dan sebagai tadi yang kita ulas. Pertama, siapakah sosok tersebut? Yang keduanya, maksud dan tujuannya apa? Kan seperti itu. Kalau saya secara pribadi, karena kita ini kan memang ya percaya dan tidak percaya itu kembali lagi memang tidak terlepas, memang bernuansa dari hal-hal yang penuh dengan misteri itu. Nah ini saya rasa menurut keyakinan saya ini ya karena di lokasi Ciaruten ini memang banyak sekali peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Saya punya keyakinan, pemikiran saya kayak rasa-rasanya ide yang datang tersebut adalah memang dari entah ya bisa dibilangkan keturunan atau memang kaitannya dengan kerajaan Tarumanegara itu sendiri, seakan-akan memberikan satu tanda bahwa disitulah ya sekarang kan nama cagar budayanya sendiri kan bukan Batu Guling tapi Batu Tugu. Bahkan untuk sekitar masyarakat itu diketahuinya Batu Guling kan ya. Ya masyarakat itu mengenalnya Batu Guling, tapi di Disbudparnya itu namanya Batu Tugu. Gitu ya. Karena saya melihat dari namanya Batu Tugu ya seakan-akan ini ya menandakan gitu kan, menandakan bahwasanya ya sebagai satu patok mengenai wilayah dari kerajaan Tarumanegara itu sendiri. Nah itu lah itu ya Kang. Ya kalau saya secara karena gini ya, pengalaman kita menelusuri tempat-tempat bersejarah dari keterangan-keterangan dari berbagai macam, baik tempat sejarah itu berupa situs, berupa makam, banyaknya kan memang melalui jalur yang
benda spiritual itu yang nggak bisa Lepas Yang- dari yang- nggak bisa terbantahkan itu. Maksudnya di tempat manapun ketika kita mengunjungi kita tanya ya seperti itu. Tapi yang misalkan memang berupa validitas gitu kan berdasarkan, karena kan sumber sejarah itu ada yang tersurat ada yang tersirat. Nah gitu, itu yang menjadi ketika yang tersurat memang sulit sekali dibuktikan dan tidak ada, ya tentunya adanya yang tersirat. Ya. Nah mungkin seperti situs Batu Tugu ini adalah salah satu peninggalan situs sejarah yang dalam bentuk tersirat, kan kayak gitu. Siap. Nah itu sih kalau pemahaman saya mengenai situs Batu Tugu adalah itu, ya itulah memang salah satu keunikan juga dari situs yang berada di Caruten ini kan Ciampea. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah cukup banyak dalam pembahasan untuk obrolan kita saat ini, yang dimana tadi kita banyak sekali mengulas tentunya keterkaitan dengan peninggalan-peninggalan bersejarah yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Semoga apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita obrolkan ini bermanfaat ya. Amin, amin. Kita bermanfaat untuk teman-teman semua, menambah informasi dan pengetahuan untuk teman-teman semua. Seperti itu. Ya tentunya masih banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang berada di Republik ini yang wajib sama-sama kita pelajari, yang sama-sama kita coba pahami, dalami mengenai perjalanan sejarah panjang masa lalu, yang sehingga dapat menjadi acuan kita bersama untuk melangkah ke depannya. Ya, walau bagaimanapun juga peninggalan-peninggalan tersebut adalah merupakan warisan leluhur, yang dimana leluhur-leluhur tersebut memang telah hidup di masa-masa yang lalu, yang sama-sama kita harus bisa maknai mengenai tentunya dalam menjalankan kehidupan hingga sampai sekarang ini warisan tersebut masih berada. Nah, tentunya ini adalah bagaimana bisa menjadikan satu contoh untuk diri kita agar kita pun bisa menorehkan tinta sejarah apapun itu yang sehingga bisa bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Tentunya dengan kita menorehkan tinta sejarah tersebut sehingga itu akan bermanfaat baik khususnya untuk diri kita ataupun untuk yang akan datang. Sehingga jangan selalu pernah lelah, jangan letih untuk selalu menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Karena dengan kita menebarkan benih-benih kebaikan di muka bumi ini, itu tentunya akan sangat bermanfaat sekali dan tidak akan sia-sia. Baik teman-teman, saya ingatkan juga kepada teman-teman semua untuk selalu mensupport channel kami tentunya, ya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Silakan sampaikan komentar teman-teman semua di setiap video-video yang kami tayangkan. Apapun itu komentar teman-teman tentunya akan kami apresiasi. Jadikan juga lah kolom komentar ini sebagai kita untuk saling mengenal satu sama lain. Kita menjalin tali silaturahmi, gitu kan. Dan bisa juga untuk saling berbagi informasi ataupun saran dan kritik koreksi untuk kami semua. Tentunya kami pun memiliki sangat keterbatasan. Yang bagaimana kami tentunya di sini adalah untuk menyampaikan informasi-informasi yang terbaik untuk teman-teman. Dan bila teman-teman ada yang ingin menyampaikan pesan secara khusus, baik untuk saran, kritik, ataupun informasi khususnya mengenai keterkaitan dengan sejarah atau situs-situs bersejarah yang hendak dikunjungi, yang hendak ingin diungkap sejarahnya, silakan sampaikan di akun Instagram kami di JATV Channel. Jadi akun Instagramnya namanya JATV Channel, ya itu. Baik, apapun itu tentu akan kami tampung dan akan kami apresiasi dan kami respon. Baik. Sebelumnya lebih kurangnya kami mohon maaf atas bila mana ada ucapan-ucapan obrolan kami yang kurang berkenan di teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.